Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang suku banyak. Pada pertemuan pertama yang kita akan bahas adalah pengertian daripada suku banyak atau polinomial. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian daripada suku banyak atau polinomial. Yang kedua adalah unsur daripada polinomialnya atau suku banyaknya, yaitu derajat, koefisien, dan suku tetap pada suku banyak. Yang pertama adalah pengertian suku banyak. Suku banyak bisa kita sebut juga dengan polinomial, merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari variabel konstanta dan eksponen atau pangkat. Operasi yang digunakan hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pangkat bilangan bulat tak negatif. Ingat, pangkat bilangan bulatnya adalah tidak negatif. Contoh daripada polinomial adalah persamaan kuadrat seperti ini, yaitu x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 7. Nah, sedangkan kalau x pangkat 2 dikurangi 4 per x ditambah 7x berpangkat 3/2, ini bukan polinomial. Kenapa? Karena pangkatnya yang pertama adalah, nih perhatikan, ini x di bawah, variabel x-nya ada yang di bawah. Kalau kita angkat ke atas jadinya 4x berpangkat negatif 1. 4x berpangkat negatif 1 itu bertentangan dengan syarat daripada suku banyak sendiri, yaitu pangkatnya harus bilangan bulat tak negatif. Gitu ya. Nah, jadi syarat yang utamanya adalah pangkatnya itu tidak boleh negatif dari salah satu variabelnya. Oke. Secara umum sebuah polinomial dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu kalau dalam bentuk fungsi biasanya disebut dengan fx sama dengan an x pangkat n ditambah dengan an kurang 1x berpangkat n kurang 1 ditambah dengan an kurang 2 x berpangkat n kurang 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan a berpangkat 0. Ya, a ini apa, x ini apa, n ini apa? Nah, di sini kita akan membahas unsur-unsurnya ya. Jadi materi selanjutnya tentang derajat koefisien dan suku tetap pada suku banyak. Nah, jadi dari bentuk umum yang kita dapatkan tadi, yaitu fx sama dengan an x berpangkat n ditambah dengan an kurang 1x pangkat n kurang 1 ditambah dengan an kurang 2 x berpangkat n kurang 2 ditambah dan seterusnya ditambah dengan a berpangkat 0. Nah, yang mana yang disebut derajat, yang mana yang disebut koefisien, yang mana yang disebut dengan suku tetap. Kita lihat. Nah, yang pertama adalah variabelnya tadi. Dari pengertian daripada suku banyak itu harus mempunyai variabel. Ya. Nah, variabelnya yang mana? Yang ini, x ini. Ini variabel. Yang kedua adalah derajatnya. Derajatnya yang n ini. Yang ketiga adalah koefisiennya. Koefisiennya yang mana? Yang depan ini. Ya. Terus yang keempat adalah suku tetap atau konstantanya yang belakang ini. Nah, apa yang disebut dengan variabel? Variabel itu adalah lambang pengganti bilangan. Jadi nanti di persamaan di fungsi suku banyak, ada variabel di sini adalah x dan tidak selamanya harus x. Ya, biasanya menggunakan huruf ya, lambang pengganti bilangan ya. Yang kita sering gunakan adalah x, y ya. Atau mungkin ada nanti huruf-huruf yang lain dari A sampai Z, itu semuanya bisa kita gunakan sebagai variabel. Yang kedua adalah derajat atau pangkat tertinggi dari suku banyak itu. Jadi pangkat tertingginya yang paling depan. Nah,
di sini pangkatnya adalah N. Kalau di sini N kurang 1. Jadi untuk melihat pangkat tertinggi daripada suku banyaknya nanti, kita urutkan ya. Yang depan ini kita taruh pangkat yang paling besar. Pangkat dari mananya? Pangkat daripada variabelnya. Ya. Misalkan X pangkat 2 dikurangi 3X pangkat 1 atau 3X ditambah 5. Maka pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Ya, derajatnya berarti 2. Terus yang ketiga adalah koefisien. Koefisien itu apa? Bilangan yang memuat variabel. Ya. Jadi koefisien itu banyak nih. Ini koefisien, ini juga koefisien, yang ini juga koefisien. Ya. Jadi AN itu adalah koefisien daripada X berpangkat N. AN kurang 1 itu adalah koefisien daripada X berpangkat N kurang 1. Begitupun dengan AN kurang 2 adalah koefisien daripada variabel X berpangkat N kurang 2. Nah, terus konstanta atau suku tetapnya. Apa itu konstanta? Adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi yang terakhir sini tidak ada variabelnya, biasanya dalam bentuk angka. Ya. Jadi yang paling akhir yang tidak ada X-nya kalau menggunakan variabel X. Ya, jadi tidak ada variabelnya, dia dalam bentuk angka, dan angka apapun. Ya, ingat angka apapun di sini ya, itulah yang disebut dengan suku tetap atau konstanta. Kenapa disebut sebagai suku tetap? Karena apapun nilai X yang kita masukkan ke dalam fungsi ini tidak akan berpengaruh dengan ini. Ya, nilainya tetap. Kalau di sini 6, kita masukkan X sama dengan 7 misalkan, ya di sini tetap 6 nilainya. Makanya disebut dengan suku tetap atau konstanta. Oke, kita lanjutkan. Nah, supaya lebih mengerti ya bagaimana itu suku banyak, kita langsung ke contohnya. Nah, diketahui polinomial atau suku banyak 5X pangkat 4 ditambah dengan 2X pangkat 3 dikurangi dengan X ditambah dengan 6. Yang ditanyakan adalah nyatakan suku-suku beserta koefisiennya. Yang disebut dengan suku yang mana? Yang ini satu suku nih, ini satu suku, ini satu suku, ini satu suku. Itu ya. Terus yang kedua adalah nyatakan derajat dan konstantanya. Nah, untuk yang pertama, suku-suku dan koefisiennya. Nah, suku X pangkat 4. Nah, suku yang ini. Koefisiennya yang mana? Ya, yang koefisiennya adalah 5. Yang disebut dengan koefisien itu angka di depan variabelnya. Gitu ya. Terus yang kedua adalah suku X pangkat 3. Ya, yang ini berarti. Koefisiennya yang mana? 2. Positif juga ya. Karena dia angka di depan tanda di depannya ini adalah positif. Yang ketiga adalah suku X pangkat 2. Ya, koefisiennya mana? Di sini tidak. Kalau tidak ada di sini, ya, tidak ada di sini, maka disebut koefisiennya 0. Nah, sebenarnya ya, kalau kita lengkapkan ini kan 5X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 0X pangkat 2 dikurangi dengan X dikurangi dengan X ditambah dengan 6. Nah, jadi kalau ada bentuk suku banyak tidak lengkap seperti ini, maka lengkapkan terlebih dahulu supaya gampang untuk melihatnya. Bagaimana cara melengkapkannya? Nah, caranya adalah yang tidak ada, kan ini berurutan pangkatnya nih, pangkatnya berurutan. Yang tidak ada variabel dengan atau pangkatnya hilang, bukan pangkatnya hilang ya. Jadi variabel yang tidak muncul istilahnya, itu berarti koefisiennya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dapat nanti X pangkat 3-nya hilang, berarti kalau ditanyakan koefisiennya berarti sama dengan 0. Gitu ya. Nah, terus suku X pangkat 1. X pangkat 1 itu adalah X sendiri ini. Berarti koefisiennya adalah negatif 1. Nah, di sini perhatikan juga tidak ada angka di sini. Tetapi kenapa kok koefisiennya sama dengan negatif 1? Ingat, kalau
koefisien, ya, koefisiennya 1 itu biasanya tidak ditulis. Jadi kalau di sini kelihatan tidak ada angka, maka itu sama dengan 1. Kenapa negatif 1? Karena di sini tandanya adalah negatif. Gitu ya. Jadi koefisiennya adalah negatif 1. Terus suku X pangkat 0. X pangkat 0 ini adalah yang ini. Yang 6. Ya. Atau nanti biasa disebut dengan konstantanya gitu ya. Koefisien X pangkat 0 adalah yang tidak ada variabelnya, yaitu 6. Oke, yang kedua adalah nyatakan derajat dan konstantanya. Nah, derajatnya yang mana? Kita ambil dari mana? Tadi ingat, derajat itu adalah pangkat tertinggi daripada polinomialnya. Kalau di sini adalah 5x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi x ditambah dengan 6, maka pangkat tertingginya itu berada di suku 5x pangkat 4. Maka derajatnya yang mana? Derajatnya adalah 4. Jadi kalau ditanyakan polinomial ini berderajat berapa? Maka jawabannya adalah berderajat 4. Ya, atau pangkat tertinggi daripada polinomialnya. Itu yang disebut dengan derajat. Yang kedua adalah konstantanya atau suku tetapnya. Yang mana tadi sama dengan koefisien daripada X berpangkat 0. Yang mana? Yang angka saja, tidak ada variabelnya. Itu disebut dengan suku tetap tadi kan ya. Berarti konstantanya sama dengan 6. Kalau di sini tandanya negatif, ya negatif 6. Gitu ya. Jadi ikutkan tandanya. Gitu. Ya. Terus kalau misalkan di sini tidak ada, berarti konstantanya sama dengan 0. Gitu ya. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, supaya lebih ngerti lagi ya. Tentukan koefisien X pangkat 3 dan konstanta dari polinomial X pangkat 2 dikali dengan X tambah 6 dikali dengan 2X kurang 1. Nah, bagaimana caranya? Untuk mendapatkan koefisien daripada X pangkat 3 dan konstantanya, itu bisa kita gunakan apa? Kita uraikan dulu. Kita uraikan terlebih dahulu. X pangkat 2 dikali dengan X tambah 6 dikali dengan 2X kurang 1. Ya, cara menguraikannya ya kita kalikan X tambah 6 dikali dengan 2X kurang 1 terlebih dahulu. Atau boleh ini dikalikan dulu. Ya, X pangkat 2 kali X pangkat 2 tambah 6, itu terserah saja. Nah, misalkan di sini X pangkat 2 dikali dengan X kurang 6 dikali dengan 2X kurang 1. Yang pertama, ya di sini kita kalikan terlebih dahulu yang dalam kurung ini. Berarti X kali 2X, berarti 2X pangkat 2. Terus X dikali dengan negatif 1, berarti negatif 1X atau negatif X. Terus negatif 6 dikali dengan, oh di sini bukan negatif ya, di sini positif ya. Jadi soalnya tadi X tambah 6, berarti di sini X tambah 6. Ya. Jadi X tambah 6. Ya, di sini X ditambah 6. Oke. Nah, di sini X tambah 6 dikali dengan 2X kurang 1. Berarti X kali 2X, 2X pangkat 2. X dikali negatif 1, negatif X. Terus positif 6 dikali dengan 2X. Berarti positif 12X. Terus positif 6 dikali dengan negatif 1. Berarti negatif 6. Gitu ya. Jadinya kita dapatkan X pangkat 2 dikali dengan 2X pangkat 2 dikurangi dengan X ditambah dengan 12X dikurangi 6. Nah, sebelum kita kalikan dengan X pangkat 2, kita jumlahkan dulu yang variabelnya sama. Ini ada X, ini ada X. Yang kita jumlahkan, kalau dalam variabel kita jumlahkan sama dengan kita belajar tentang
aljabar ya, berarti yang kita jumlahkan adalah angka di depannya. Berarti negatif 1 ditambah dengan 12. Negatif 1 tambah dengan 12 sama saja dengan 12 dikurangi dengan 1. Maka sama dengan 11x. Ya, x-nya jangan dikurangi juga atau ditambahkan juga, bukan ya. Jadi x-nya tetap. Kenapa dijumlahkan? Karena sama variabelnya, yang kita jumlahkan adalah koefisiennya. Berarti jadinya x pangkat 2 dikali dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan 11x dikurangi dengan 6. Setelah itu kita kalikan. X pangkat 2 dikali dengan 2x pangkat 2 berarti 2x pangkat 4. Terus x pangkat 2 dikali dengan 11x berarti 11x pangkat 3. Terus x pangkat 2 dikali dengan negatif 6 berarti negatif 6x berpangkat 2. Nah, dari sini kita cari koefisien daripada x pangkat 3. Ingat tadi koefisien adalah angka di depan x pangkat 3. Yang mana itu? Berarti sama dengan 11. Yang kedua adalah konstantanya. Konstantanya adalah suku tetapnya. Suku tetap di sini angkanya tidak ada. Berarti konstantanya atau suku tetapnya adalah sama dengan 0. Maka di sini karena tidak ada kan ya. Jadi di sini cuma 2x pangkat 4 ditambah dengan 11x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2. Kalau kita lanjutkan berarti ditambah dengan 0x ditambah dengan 0. Nah, berarti konstantanya sama dengan 0. Ingat, kalau yang ditanyakan adalah koefisien daripada suku yang hilang di sini, maka hasilnya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu contoh yang kedua. Nah, setiap sukunya, setiap suku pada suku banyak akan digabungkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dalam suku banyak tidak ada pembagian suku banyak oleh variabel. Ingat, tidak ada pembagian suku banyak oleh variabel. Yang kedua, eksponen atau pangkat suku banyak harus bilangan cacah. Ya, pangkat daripada suku banyaknya berarti bisa 0, 1, 2, 3. Tidak boleh bilangan yang negatif ya. Terus yang ketiga adalah bukan merupakan suku yang tak terbatas. Jadi suku banyak itu walaupun banyak tapi tetap terbatas pangkatnya. Gitu ya. Yang berikutnya, suku banyak bisa digunakan untuk mengukur struktur bangunan tertentu. Jadi ini penerapan daripada suku banyak. Jadi kita belajar tentang suku banyak itu tidak istilahnya tidak rugi. Nah, nanti kita bisa gunakan untuk mungkin mengukur struktur bangunan ya. Nanti yang masuk teknik bisa digunakan. Terus suku banyak juga bisa digunakan untuk menghitung banyaknya barang ya. Kita buat fungsinya gitu ya. Menyajikan pola cuaca di daerah tertentu dan masih banyak lagi. Kita juga bisa menuliskan kalimat atau pernyataan secara lebih ringkas dan efisien menggunakan suku banyak. Jadi kita bisa mengefisienkan sesuatu dengan menggunakan suku banyak, fungsi suku banyak gitu ya. Nah, jadi itulah suku banyak. Nah, untuk latihannya di rumah ya, di sini ada latihan, silahkan dikerjakan dan ini mirip dengan contoh sebelumnya, gitu ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini tentang pengertian daripada suku banyak dan unsur-unsurnya, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.